Halo Sobat Mancing Mania di seluruh Indonesia dan dimanapun Anda berada saat ini. Ketemu lagi dalam konten saya tentunya bersama saya Denny Nadalung. Oke, nyervis reel lagi, dan di meja saya kali ini ada Daiwa Luvias LT 4000C. Oke, ini Daiwa Luvias made by Japan. Daiwa Luvias ini dibanderol dengan harga 3 hingga 4 jutaan. Jadi lumayan mahal jika di-compare dengan Stradic FL misalnya ataupun FK. Harganya ini jauh lebih mahal. Kemungkinan komponen, teknologi, serta part yang ada di dalamnya mengalami perubahan ataupun kemajuan dari Daiwa Luvias sebelumnya. Dan info dari pemilik reel ini bahwa reel ini sudah dapat rendam, maka dari itu saya akan mengecek dan menyervisnya untuk cleaning bagian dalam daripada reel ini. Oke, saya Denny Nadalung, selamat mengikuti videonya. Baik, kita bongkarin saja dulu semua supaya cepat karena waktu saya sedikit sekali. Jadi jam makan siang saya kabur ke bengkel sebentar dan nyervis mungkin selesai 1 hingga 3 unit saja. Oke, di bagian spool di sini drag washernya menggunakan felt ya, tapi seperti yang pernah sering saya tunjukkan bahwa felt untuk reel mahal itu biasanya beda. Jadi jika dibandingkan dengan feltnya yang reel harga 500 ribuan, dia tentu saja kelasnya beda sekali. Kemudian support daripada putaran spool ketika menerima beban ekstrim di sini disupport oleh bushing saja, bushing aluminium. Kemudian ada seal di bagian knob spoolnya. Untuk di bagian handle, untuk roller supportnya yaitu ada 1 bushing di bagian ujung dan 1 bearing di bagian dalam. Jadi bushing di sini keuntungannya dia tidak langsung menjadi karatan apabila terkena air laut secara langsung. Sedangkan posisi bearing yang berada di bagian dalam biasanya lebih aman dia. Itu pada bagian handle. Kemudian handlenya tanpa ada space seperti ini. Oke, selanjutnya saya akan menuju bagian rotor. Baik, untuk di bagian rotor, di sini sudah saya buka semua. Di line roller ada 2 bearing. Oke. Ada 2 bearing dan ditutup oleh seal karet dengan ada 1 spacer di tengahnya. Kemudian spring guide, lever trip ini saya rasa sudah tidak ada masalah karena komponen penunjang utamanya yaitu yang masuk di bagian bail arm dan bail wire assembly itu dia sudah stainless semua. Kemudian dari bahan rotor di sini super ringan sekali karena ini karbon ya, bisa dilihat bahan rotornya karbon, ringan tapi sangat kokoh sekali. Kemudian ke bodi, di sini desain bodinya monocoque ya, dan saya lihat di sini justru ada celah. Oke. Kalau bodi Saltiga yang lama di sini tidak ada celah sama sekali, jadi ada seal karetnya. Kalau Luvias ini sempat saya cek tadi di skema itu ada sealnya berbentuk kotak, jadi tidak berbentuk oval melingkari daripada celah ini. Menurut saya kalau desain monocoque seperti ini justru dia akan menyimpan air. Oke, bisa dilihat di sini ada celah dan di sini tidak ada lubang, sehingga ketika ini terciprat air, air akan tersimpan di sini. Ini kasusnya sama seperti Ryobi AP Power.
Jadi kalau Ryobi AP Power itu lupa buka kap ataupun body guard di belakangnya, biasanya di sana akan tersimpan air dia. Dan kekurangan dari desain ini menurut saya ini tidak ada baut di belakang. Jadi ini harus bukanya dari depan, sehingga untuk membuka kap saja kita harus bongkar rotor dulu, buka maksil dulu. Jadi itu adalah suatu hal yang cukup merepotkan menurut saya. Jadi hal yang simpel ketika ada kemungkinan besar masuknya air dan tersimpan, kemungkinan bisa menjadi garam, tapi akses untuk membersihkannya itu sangat sulit sekali. Jadi bagi penilaian saya, bodi daripada Luvias ini bagian belakangnya saya tidak puas dengan model seperti ini. Mohon maaf ya, bukannya saya seperti apa, karena penilaian saya adalah jujur dari dalam pengamatan saya sendiri. Saya tidak menyalahkan desainnya, silahkan saja. Yang namanya Daiwa kan dia punya hak mendesain, dia harus begini. Tapi dengan desain seperti ini, seperti itulah kekurangan yang bisa saya sampaikan berdasarkan sudut pandang saya. Oke, itu bagian bodi. Dan ini maksil. Oke, ada jejak-jejak air di sini. Jadi memang benar bahwa reel ini memang terendam dia. Oke, saya akan buka maksilnya pelan-pelan saja. Oke. Ini campur air di bagian bawah. Dan ini seperti sudah karatan ya. Oke. Jadi saya pastikan maksilnya saya bongkar saja. Nanti akan saya refill nanti. Oke. Maksil campur air. Kemudian one way karatan. Seperti ini. Bisa dipastikan bahwa maksil tidak mampu dia apabila memang kondisi reel sudah terendam. Jadi jangan salah kaprah. Baru sebuah reel dengan maksil Anda santai-santai, Anda enak-enakan, kecipratan secara ekstrim dibiarkan, kemudian apalagi terendam dibiarkan. Saya pastikan maksil tidak akan ada gunanya sama sekali. Maksil adalah teknologi yang bagus apabila fungsi maksil itu sesuai dengan fungsinya, atau maksilnya bekerja sesuai dengan fungsi maksil tersebut. Apabila fungsi maksil itu bekerja sebagaimana mestinya atau dalam kondisi normal, saya pastikan maksil adalah sebuah sistem seal yang terbaik di dalam sebuah reel. Kembali lagi ke bagian bodi, seperti yang saya sebutkan bahwa di sini tidak ada akses baut untuk membuka, jadi membukanya harus dari bagian dalam sini. Jadi kalau Anda sendiri punya reel Luvias, Anda tidak akan bisa sendiri membongkarnya, kecuali memang Anda sudah terbiasa membongkar reel seperti saya. Jadi bukanya harus dari depan seperti ini. Oke, dan benar saja, maka air akan tersimpan di sini dan membentuk kristal-kristal garam, terutama air laut. Dan seperti yang saya sebutkan bahwa sealnya di sini berbentuk kotak dia. Jadi sesuai dengan skema yang saya lihat sebelum membongkar reel ini. Kemudian di sini sudah ada karatan. Oke, saya buka bodinya saja dulu. Di sini saya ada kunci monokok. Jadi saya menggunakan kunci monokok dengan bahan yang terbuat dari aluminium, dan itu menurut saya adalah sebuah pilihan yang sangat sulit, karena jika aluminium ketemu dengan aluminium di sini, terlebih lagi kondisi monokoknya sangat rapat, jadi mau tidak mau kita membukanya menggunakan bantuan obeng, sehingga kemungkinan besar di sini akan ada cacat. Oke, seperti ini. Jika bahan pembukanya adalah bahan aluminium, saya pernah membuat opener seperti ini dari bahan karbon,
Tapi setelah saya coba buka, karbonnya tidak kuat dia. Justru eh, kunci monokok openernya yang patah dia di bagian sininya. Jadi sebuah pilihan yang sulit ketika kita mengharuskan menggunakan kunci opener yang berbahan aluminium, resikonya dia akan cacat. Jadi bayangkan saja Anda punya Saltiga baru, Saltiga 2020, Anda buka, kondisi monokoknya sangat rapat, Anda paksa, saya pastikan akan ada cacat di sini. Maka dari itu sampai sekarang saya belum mereview ataupun membongkar Daiwa Saltiga 2020 dikarenakan saya tidak mau membuat reel saya cacat di bagian monokoknya ini. Kecuali saya memang sudah mendapatkan kunci yang bahannya tidak sekeras aluminium ataupun bodi monokok itu sendiri, sehingga ketika saya membuka tidak menimbulkan cacat di sini. Ada teman yang menyarankan, dan kemarin terima kasih postingan siapa saya lupa, kalau nggak salah postingan dari Bang Rian di grup Service and Spare Part Reel, itu beliau membuat sebuah opener dari pipa. Tapi itu merupakan kesulitan juga karena ukuran monokok bodi di Daiwa itu beda-beda. Seperti ini dia akan beda lagi jika saya membuka kunci Daiwa, kunci monokok untuk bodi Daiwa yang size-nya lebih besar. Jadi dia beda-beda. Jadi di sana salah satu kerepotannya. Oke, jadi ini demi kepentingan service maintenance dan cleaning, jadi saya akan buka. Jadi bisa menggunakan bantuan obeng seperti ini, kemudian dibuka. Oke, kondisi reel yang terendam saya pastikan akan bereaksi langsung kepada bagian dalam sebuah reel, entah itu gearnya, entah apanya. Biasanya dalam hitungan hari pun itu sudah bereaksi dia. Oke, dan seperti ini bodi yang sudah saya buka, pasti dia ada bekas-bekas dibuka. Jadi kalau Anda lihat sebuah reel Daiwa monokok ada sedikit saja cacat di sini, berarti dia sudah tidak perawan lagi. Sudah pernah dibuka dia. Oke, saya bongkar saja secara keseluruhan dulu. Baik sobat mancing mania, jadi di sini sudah saya bongkar semua bodinya dan ini masuk dalam kategori parah menurut saya. Jadi air masuk dan menyebabkan korosi, kemudian garam dan lain sebagainya. Tentunya ini akan sangat mengganggu sekali putaran, karena di sini bisa dibilang sudah 80% parah dia kondisinya. Kemudian saya tidak akan menyalahkan Daiwanya kenapa bisa seperti ini, karena saya yakin dan saya 100% percaya diri bahwa sistem seal Daiwa biasanya menempati urutan pertama untuk soal teknologi sistem sealnya. Mulai dari max seal, kemudian seal karet yang lainnya, monokok body. Tapi teknologi tersebut saya pastikan tidak akan berguna jika kondisinya adalah air reelnya terendam. Oke, jadi sekali lagi dengan adanya reel yang saya temukan seperti ini, apapun kondisinya, bagaimanapun keadaan reel Anda, pengecekan, service maintenance, cleaning itu adalah suatu hal penting yang menduduki posisi nomor 1. Jadi yang saya sebutkan barusan itu tidak bisa diganggu gugat lagi. Oke? Jadi di sini bukan salah Luviasnya, bukan salah Daiwanya, tapi lebih ke kita sendiri bagaimana cara kita memakainya, kemudian merawatnya, care ataupun peduli terhadap alat kita,
kemudian quick respon ataupun respon dengan cepat apabila reel sudah merasa terciprat air secara ekstrim, kemudian terendam, apalagi minimal Anda segera membersihkannya. Oke. Kemudian di luar daripada keadaan reel yang seperti ini, beserta teknologi dari Luvias ini sendiri, saya tidak akan mengganggunya lagi karena sistem sealnya saya pastikan Luvias ini bagus. Saya hanya ingin menyoroti beberapa komponen dan desain yang ada di dalam Luvias ini. Untuk komponen di sini saya perhatikan oscillating gearnya. Oke, di sini justru berbahan plastik dia. Jadi saya sangat kurang memuaskan sekali untuk sekelas Luvias di sini menggunakan oscillating gear plastik. Meskipun benar fungsinya oscillating hanya bekerja memaju mundurkan main shaft, tapi bisa dibandingkan ketika plastik dia bergesekan dengan ini di sini saya lihat stainless, oke. Kemungkinan plastik ini akan cepat kalah dia. Kemudian desain seperti yang saya bilang barusan di pertengahan bahwa ada celah di sini, oke. Ada celah di sini dan kita tidak punya akses langsung untuk membukanya, berbeda dengan Daiwa yang sebelum monokok. Itu kita bisa buka, kita bisa bersihkan dengan gampang. Dan di sini untuk membukanya harus membongkar. Di sini ada baut panjang yang sekaligus berfungsi sebagai slider guide-nya. Oke, jadi untuk bersihin belakangnya saja kita harus bongkar bagian maksilnya. Jadi itu adalah sebuah hal yang rumit menurut saya. Oke. Sedangkan kalau dari bahan karbon sangat bagus sekali. Kemudian bodinya di sini spoolnya juga bagus sekali, ringan. Maka Daiwa Luvias ini juga banyak sekali kelebihannya. Tapi ingat, cleaning, pengecekan, service maintenance itu nomor satu posisinya, dan itu jangan diganggu gugat. Karena service itu bukan teman baiknya rusak. Jadi ketika Anda mendengar kata service, saya pastikan bahwa reel yang diservis itu bukan reel yang rusak. Servis itu luas sekali pengertiannya, bisa pengecekan, kemudian pembersihan, bisa juga perbaikan, kemudian ada baut-baut yang kendor yang perlu dikencangkan kembali, seperti itu. Jadi servis tidak berteman dia dengan rusak. Jadi jangan ragu-ragu, jangan pernah takut ketika Anda ingin menservis sebuah reel. Pastikan kalau Anda bisa, gunakan skema untuk menservisnya. Kalau Anda tidak bisa, silahkan hubungi mekanik-mekanik reel yang sangat banyak sekali di Indonesia ini. Bahkan yang jauh lebih hebat dari saya, jauh lebih senior, yang jauh lebih berpengetahuan, berwawasan. Itu sangat banyak sekali. Bahkan di Bali sekalipun, di tempat tinggal saya sekalipun, itu ada banyak sebenarnya. Cuman tidak semua seperti saya yang menyampaikan langsung di media sosial. Oke. Berhubung waktu saya sedikit sekali, jadi saya cepat-cepat saja, dan video ini saya fokuskan untuk review saja, bukan untuk tutorial bongkar pasang. Kalau mau tutorial bongkar pasang itu banyak sekali channelnya, ada Yanzen Reel, ada Arya Reel, ada banyak sekali channel-channel yang bisa dipakai rujukan untuk panduan bongkar pasang reel. Oke, karena waktu saya sangat terbatas, jadi saya akhiri sampai di sini saja.